Janganlah membuat kegaduhan baru. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Kita balik lagi ke masa depan. Oke. Dulu ada yang datang, kemudian minta menjadi wali kota, dapat rekomendasi, minta rekomendasi dikasih. Minta lagi, dapat rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta menjadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk menantunya dikasih lagi. Dikasih banyak banget. Nah, ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa sendiri. Kemudian ada pihak yang marah. Ya terserah mereka. Kita punya program makan siang gratis. Artinya apa? Binatangnya kita gemukkan. Tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah untuk di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Londe paling murah 1 jam 200.000. Suara rakyat 5 tahun dibeli hanya 20.000. Berarti lebih mahal suara rakyat apa londe? Hidup londe. Ayo, sengit aku. Silakan Fahmi. Ya, oke gas, tambah dulu. Karena akhirnya anak-anak muda ini tahu bahwa Gibran itu hanya ditempelkan bukan karena idenya ada, tapi karena keinginan Jokowi untuk menjamin kelangsungan rejimnya, kan cuma itu kan. Dan bagi mereka sebetulnya diskusi-diskusi yang dilakukan oleh Anies itu jauh lebih menarik tuh. Dan kayak desak Anies itu otomatis orang ingin menguji Anies teguh apa enggak pada, atau konsisten apa tidak pada ide-idenya, kan itu nggak mungkin kita dapatkan dari Gibran tuh. Jadi bagi anak-anak muda ini kecenderungan untuk kembali pada politik yang basisnya adalah akal sehat, basisnya adalah perdebatan intelektual, basisnya adalah pemeriksaan metodologi, itu tidak pada Gibran. Kan Gibran tidak terlatih untuk berpikir secara metodologis. Dia bisa ucapin sesuatu dalam 10-20 menit karena dihafal, kan itu bedanya. Jadi lama-lama anak-anak muda ini tahu cara Gibran menerangkan idenya kan. Ini bukan sekedar kesimpulan saya bicara dengan mereka dan mereka terangkan itu. Iya, terlihat cepat, tapi itu kan kayak mereka bilang kayak diperem itu. Begitu selesai suhu peramanya itu udah nggak bisa lagi dia berpikir kan. Jadi hal yang sebetulnya bisa disembunyikan oleh tim 02 ini ternyata dibahas, diulas dengan baik oleh netizen, terutama oleh anak-anak muda tadi itu yang menganggap bahwa ngapain sih nipu-nipu, dan kelihatan wajahnya itu bukan wajah seorang yang paham akar masalah itu. Tapi diterangkan juga bahwa mereka iya kedengarannya dia paham akar masalah, tetapi kalau dikejar 2 putaran itu pasti, maksudnya 2 putaran debat itu pasti keceter itu. Nah, ini kesimpulan yang dibuat oleh tadi masyarakat pemilih muda yang hampir 60% itu menguasai suara di 2024 nanti. Sekarang ini memang kita resah dan gelisah, terkadang kita emosi melihat pasangan 01, pasangan 03 dan pendukungnya. Sama, gue juga resah dan gelisah ngelihat kelakuan dari pasangan 02. Semua aturan ditabrak, cuman karena ngebet pengen berkuasa. Mereka terang-terangan dalam debat terbuka menyerang. Lah, namanya aja acara debat. Kalau nggak adu argumentasi dan adu gagasan di depan rakyat, ya terus mau ngapain? Main congklak? Kok ngawur ini orang? Seorang calon presiden yang mereka benar-benar komitmen konsisten antara ucapan dan perbuatan itu selaras. Kok berani ini orang ngomong tentang komitmen dan konsisten? Si Samsul itu dulu janji nggak bakalan jadi cawapres.
Dia ngerasa kurang pengalaman, belum cukup umur, dan lain-lainnya. Batasan umur cawapres ditabrak di konstitusi. Habis itu dia melengos jadi cawapres. Hari ini ngomong ogah, besoknya mau. Konsisten dasmu. Hanya Prabowo Gibran, saya yakin, orang yang tidak pernah terindikasi kasus korupsi. Ini apa? Terus ini apa? Dan ini juga apa? Kalau emang gak pernah terindikasi dalam kasus korupsi, namanya gak bakalan disebut satu kali pun dalam berbagai kasus korupsi. Hanya Prabowo Gibran yang tidak mengambil fasilitas sebagai baik Pak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai Wali Kota Solo. Tidak diambil fasilitasnya. Terus ngapain dia bikin pasukan pengaman untuk Menhan? Itu adalah fasilitas yang disediain oleh negara dan dipakai sama Menhan untuk kepentingannya dia sendiri. Terus Gibran, dia nggak pakai fasilitas negara, gak salah. Terus dia kelayapan kemana-mana, pakai mobil apa kalau bukan pakai mobil dinas yang disediain oleh negara? Dah ya Pak Kumis, belajar lagi Gih. Gak usah sosokan ngadain seminar kalau isinya cuma pembodohan publik. Anak-anak milenial dan Gen Z itu jauh lebih pinter dan jauh lebih kritis daripada Kumis lu. Oke? Apa lu? Pak D. Jokowi dan Gibran benar-benar rungkat karena ulahnya sendiri yang haus akan kekuasaan dan melabrak konstitusi, menghalalkan segala cara untuk bagaimana agar bisa kekuasaan Pak D. Jokowi tetap awet, yaitu disalurkan kepada Gibran. Saya kira sebagian besar rakyat Indonesia memang tertipu dengan apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi, yang terlihat lugu, terlihat sopan, tetapi beliau ini mampu menipu seluruh rakyat Indonesia dengan mengatakan tidak berkeinginan 3 periode dan ingin kembali ke Solo menjadi rakyat biasa. Tetapi hal ini dibongkar oleh Bang Adian, di mana keinginan-keinginan Pak D. Jokowi semuanya diungkapkan oleh Bang Adian, dan hal itu membuat publik kecewa terhadap Pak D. Jokowi. Bagian rakyat Indonesia kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Pak D. Jokowi. Terlebih lagi mendorong anaknya menjadi calon wakil presiden dengan cara yang najis dan menghalalkan segala cara, melabrak hukum di negara ini, merusak demokrasi di negara ini.